Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, kita hidup itu supaya rumah tangga damai, sejahtera, harmonis, supaya dalam pekerjaan kita dapat berhasil, supaya anak-anak sekolah mereka juga dapat melakukan yang terbaik, hubungan orang tua anak supaya saling mengerti di dalam keluarga, supaya ada sehati, sepikir, satu tujuan. Nah, semua itu dari mana? Saudara, memang iman itu menolong ya. Seperti yang dikatakan dalam ayat 6 Ibrani 11 ya. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara, ada orang yang percaya sekedar percaya ada Allah. Ya, kalau butuh kita berdoa, minta tolong kepada Allah. Tapi sehari-hari hidupnya tidak bergantung kepada Allah, tidak sungguh-sungguh mencari Allah. Nah, buktinya orang yang sungguh-sungguh mencari Allah itu bagaimana? Tentunya dia cinta akan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan mencari ayat-ayat yang menolong mereka untuk menjalani hidup ini. Nah, jadi kalau kita itu percaya Allah ada, kita percaya bahwa ini firman-Nya ini adalah firman dari Allah untuk pedoman hidup kita, supaya kita menghidupi, supaya hidup berkenan kepada Allah. Bagaimana supaya kita hidup berkenan kepada Allah? Kita mengikuti petunjuk-petunjuk dari firman Tuhan. Ya, apa hubungannya dengan anak belajar? Nah, kalau orang belajar, kalau orang yang masih kuliah, masih mungkin di SMA, SMP, bahkan SD, ya, atau cara orang tua mendidik anak, semua ada di dalam firman Tuhan. Saudara, orang yang terkenal ya beberapa tahun yang lalu itu dia terkenal karena dia menulis buku Emotional Intelligence. Kalau saya baca itu intinya itu kita mesti bisa hidup baru ya, maksudnya memperbaiki sifat-sifat kita supaya kita itu punya kecerdasan secara emosi. Bagaimana cerdasnya supaya emosi itu cerdas? Kalau misalnya kita ada pertengkaran, ya kita dapat mencari jalan keluar. Ya, misalnya kita ada masalah dengan orang lain, bahkan orang tua dan anak atau suami dan istri, mencari solusinya justru introspeksi diri ya, supaya apa yang saya lakukan ini benar enggak ya? Kenapa saya begini? Kita juga mikirkan kenapa orang lain begitu. Jadi kita tidak hanya fokus kepada diri sendiri saja, tetapi secara emosinya kita kelola, emosi kita kelola ya. Kalau seharusnya marah, kita mikir kenapa ya saya marah? Apakah kita patut marah itu? Apakah kemarahan kita itu menghasilkan manfaat? Nah, sebaliknya, kalau kita tahu begitu, maka kita memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri. Daripada saya marah, lebih baik saya bicara baik-baik sama dia. Sama siapa ya yang sedang bermasalah dengan kita. Lebih baik caranya kita ya, jadi kita memperbaiki diri kita introspeksi diri supaya kita tidak merasa diri lebih benar dari orang lain selalu. Ya, memang kadang-kadang kita lebih benar, tetapi cara kita komunikasi, cara kita berbicara dengan orang menyebabkan orang lain marah mungkin ya, kata-kata kita. Jadi itu kita perbaiki. Oh, tadi saya begini begitu.
Jadi sekarang harus memperbaiki begini, ya, harus memperbaiki supaya saya bisa approach orang ini, supaya saya bicara dengan dia dan dia bisa menerima pemikiran saya, supaya komunikasinya diperbaiki. Nah, jadi secara emosinya kita cerdas, ya, kecerdasan emosi, emotional intelligence. Jadi kalau kita cerdas secara emosi, kita dapat menghadapi hidup ini lebih baik, ya. Bahkan dalam dunia usaha, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam apa saja, dalam kehidupan kita ini, kita tidak, ya Alkitab juga mengajarkan, ya, semua ada dari firman Tuhan itu ada semuanya. Harus merendahkan diri, bisa menerima pendapat orang lain, banyak sekali ajarannya. Tapi saudara harus menggali, sungguh-sungguh mencari, ya. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, dikatakan di sini harus kita percayanya karena Tuhan itu akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh percaya. Upahnya ya kita jadi bisa diperbaiki, hidupnya berhasil, ya, hidup berhasil dan damai sejahtera dalam hati, pikiran kita tenang, ya, tidak selalu menyalahkan orang lain, tetapi dapat melihat apa kekurangan diri sendiri. Nah, saudara, itu upahnya. Dengan demikian hidup kita bisa lebih baik, bisa diterima orang lain, pekerjaan kita bisa sukses karena kita hubungan kita dengan orang lain baik, di dalam keluarga baik, ya. Jadi paling indah kalau keluarga itu bahagia, keluarga itu harmonis, sehingga pada waktu kita keluar, kita itu dapat dilihat orang. Ya, kalau dalam rumah tangga kita galau, kacau dalam rumah tangga, keluar itu kita punya karakter terbawa, ya. Mungkin judes, mungkin sama orang cuek, mungkin sama orang bagaimana, ya, itu terbawa. Jadi makanya perbaiki di dalam diri sendiri, di dalam keluarga, kita percaya penuh sama Tuhan supaya kita dapat mempelajari firman-Nya. Firman-Nya ini menuntun hidup kita. Nah, begini, ya. Jadi kalau kita punya iman itu kita percaya dengan Tuhan-Nya benar. Demikian saudara-saudara, ya. Mari kita berdoa dan mohon Tuhan, kiranya Engkau akan menyertai hidup kami ini, juga semua yang merenungkan firman-Mu ini, Tuhan, supaya kami dapat mengelola emosi kami, supaya kami dapat hidup percaya penuh pada Tuhan, supaya kami dapat menerima upah yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu hidup damai sejahtera, keluarga bahagia, pekerjaan sukses, sekolah berhasil. Terima kasih Tuhan atas janji-janji-Mu. Tolong kami, kiranya Roh Kudus membimbing kami sehingga kami hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara. Tuhan berkati, sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.